Kalau ada tetanggamu yang lapar, walaupun dia tidak muslim, maka engkau tidak diakui keimananmu. Ajaran Nabi Muhammad itu baik apa tak baik? Sesungguhnya syariat Islam ini rahmat bagi semuanya. Kambing menjadi tenang, ayam tidak ada yang teraniaya, apalagi manusia. Tiga kotor, sepatunya kotor, perempuannya kotor, anjingnya kotor, dia berikan minuman, maka dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebah tahu kalau sekali dia menyengat, setelah itu dia akan mati. Tapi bagi dia iskariman, kalau hidup mulia, kalau mati, matinya mati syahid. Nanti kalau saya ikut ajaran Nabi Muhammad, saya menjadi memusuhi tetangga saya, memusuhi kawan sekantor saya menjadi orang yang keras, radikal, saya menjadi orang yang jahat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang beriman, yabitu syab'anan, kalau dia sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'on, tetangganya kelaparan walaupun tidak Islam. Kalau ada tetanggamu yang lapar, walaupun dia tidak muslim, maka engkau tidak diakui keimananmu. Ajaran Nabi Muhammad itu baik apa tak baik? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Datang orang membawa seekor kambing. Kambing itu dia tarik, dia geret, dia banting, dia jatuhkan ke tanah, lalu dia ambil parang goloknya, dia asah di depan mata kambing. Nabi melihat, Nabi marah. Aturidu antumita hatta mautatin, aturidu antumita ha mautatin, apakah kamu membuat kambing itu mati berkali-kali? Kata Nabi, kalau kamu mau mengasah mata pisau, tajamkan jangan di depan mata kambing, tutup mata kambing itu. Sedangkan menteror kambing saja tidak boleh, apalagi menteror tetangga, menteror sahabat, menteror kawan sekantor. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedatangan dia menjadi rahmat bagi semesta alam. Batang lalat masuk ke dalam tempat air minum. Kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh sekali celup, sekali pukul, mati. Ada nyamuk di rumah kamu banyak, cuman satu ekor kok Ustaz, keluarganya ramai. Tidak boleh itu nyamuk ditangkap, copot sayapnya satu, kasih tahu ke temanmu yang lain, jangan datang lagi.
idza qataltum fa ahsinul qitlah, kalau membunuh, bunuh sekali pukul, mati. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhah, kalau menyembelih, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik ya Rasulullah? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya, wal yurih zabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Tidak boleh dicekik pakai kuku, tidak boleh disetrum pakai listrik, tidak boleh dipakai, dibor, dibakar pakai api, tidak boleh dimasukkan selang air mati karena tersedak. Bismillahi Allahu Akbar, mati dengan tenang, keluar darahnya karena di dalam darah ada bakteri penyakit. Jadi sesungguhnya syariat Islam ini rahmat bagi semuanya. Kambing menjadi tenang, lalat tidak tersakiti, nyamuk matinya sekali, ayam tidak ada yang teraniaya, apalagi seekor anjing najis mughalladah. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau sampai seekor anjing menjulurkan, menjilatkan lidahnya ke dalam ember mangkok bejana kamu, fa ahriquhu, tuangkan airnya, buang semua. Setelah itu basuh dengan 7 air, salah satunya air bercampur tanah. Tapi ketika ada seekor anjing yang kehausan menjulurkan lidahnya, datang seorang perempuan wanita tunasusila, pelaku dosa, penjahat. Dia ambil, buka sepatu botnya, tidak ada timba, tidak ada tali. Dia ambilkan dengan sepatunya, 3 kotor, sepatunya kotor, perempuannya kotor, anjingnya kotor. Dia berikan minuman, maka dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, apakah berbuat baik kepada seekor binatang yang haram itu ada pahalanya ya Rasulullah? Rasul menjawab, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, di dalam hati yang basah ada sedekah. Apa maksudnya? Hati yang basah, makhluk yang hidup. Walaupun seekor anjing, kalau kau berbuat baik, maka ada pahalanya. Apalagi kepada tetangga, kawan, sahabat, dalam hubungan sosial, bersahabat, bertetangga, bernegara, bertempat tinggal, berdomisili. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Ya Rasulullah, ya Ummi qadimat, ibu saya datang tapi dia tidak Islam. Kata Asma, melapor ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, ikut dengan Nabi. Ibunya tinggal di kota Makkah, tidak mau masuk Islam, beda agama.
Ternyata kerinduan seorang ibu tak dapat diputus dengan agama. Dia datang menjenguk anaknya, anaknya takut bertemu, melapor ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah aku menemui ibuku yang tidak Islam ya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahimmu. Afa'atiha, boleh aku berikan dia hadiah? I'tiha, berikan dia hadiah. Kasih dia makan, berikan pakaian. Jangan sampai ibumu kehilangan. Aku sangka dulu kalau anakku masuk Islam, aku akan kehilangan seorang anak. Ternyata sekarang setelah anakku masuk Islam, dia lebih baik, dia lebih sopan, dia lebih santun, dia lebih ramah, dia lebih sering memberi hadiah. Kalau bisa semuanya anakku ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Islam ini agama yang baik. Saya di Instagram itu banyak sekali iklan, dari mulai air minum, peye, kerupuk, rendang, gula merah, semua ada. Satu yang tidak mau saya endorse, apa itu? Iklan susu penambah berat badan. Karena kalau saya mengiklankannya, Anda ingin berat badan Anda sehat, stabil, minumlah susu ini. Kata yang nonton, nggak yakin ya. Bintang iklannya tidak menarik. Begitulah agaknya Islam. Dia lembut, dia sopan, dia santun, dia baik, bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi bukan berarti dia bisa diinjak-injak. Mathalul mu'minin kamathalin nahli. Orang beriman itu seperti seekor lebah. Bagaimana seekor lebah? Pertama, lebah hanya memakan yang baik-baik saja. Lebah itu yang dia makan saripati, bunga, nektar. Sampai sekarang belum pernah ada lebah yang ditangkap karena pakai narkoba. Masya Allah, tabarakallah. Maka orang beriman juga makanannya yang baik, yang haram tidak. Saya alhamdulillah Pak Ustaz, kalau yang haram ini saya hindari. Ini haram, ini haram. Kalau dikasih, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Yang kedua, lebah itu hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Yang dikeluarkan lebah adalah asal, madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu menggunakan dua penyembuh, madu dan Al-Quran. Begitu juga orang beriman, yang keluar dari mulutnya baik, yang keluar dari hatinya baik, yang keluar dari pikirannya baik, yang keluar dari tangannya juga baik. Yang ketiga, lebah di mana saja dia hinggap,
tidak ada batang kayu yang patah. Lebah tidak pernah menyusahkan orang lain. Lebah tidak pernah merusak ranting. Tidak ada daun yang rusak. Lebah kalau dia mau membuat sarang di tempat yang tinggi sehingga tidak mengganggu anak-anak, begitulah orang beriman tidak pernah mengganggu. Siapa itu orang muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau ada orang Islam salah sedikit saja orang lain, yang keluar dari mulutnya bukan binatang, kebun binatang. Yang keempat, orang beriman itu seperti lebah. Lebah tidak boleh diganggu. Sekali lebah kau ganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau sampai ke dalam sungai tenggelam, dia akan menunggumu kapan kau muncul. Begitu kepalamu muncul ngambil nafas, disitulah kau akan disengatnya. Lebah menyengat dengan satu sengatan di ujung ekornya. Dan sengatan itu kalau sudah menyengat ke tubuh, maka dia akan melekat. Dan kalau ditarik, maka lebah itu akan lepas dengan usus perut-perutnya. Lebah tahu kalau sekali dia menyengat, setelah itu dia akan mati. Tapi bagi dia iskariman, kalau hidup mulia, kalau mati, matinya mati sakit. Maka jangan coba untuk mengganggu lebah. Orang yang berani minum madu lebah, maka matanya mulai bengkak. Kenapa? Inilah yang asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang sudah jam 6 lewat 15, 30 menit pas saya menyampaikan seuntayan kata-kata, mudah-mudahan bermanfaat, berguna buat kita semua. Tapi biasanya Ustaz Somad kalau ngomong itu 60 menit. Betul, ini botolnya kecil, jadi 30 menit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.